Jesus, amen. I'm gonna worship you with all our hearts. Hallelujah. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia.
Oke, good morning NLC. It's good to be here. Kalau kita boleh beribadah bersama-sama dimanapun kita berada, saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang ataupun waktu. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan Tuhan kalau kami boleh beribadah kepadamu dimanapun kami berada. Berdoa Tuhan, biar kiranya Engkau yang beracara sepenuhnya dalam pemberitaan firman-Mu ini Tuhan, urapi lidah bibir hamba-Mu, bicara melalui hamba-Mu Tuhan, berdoa biar kiranya Engkau yang ambil alih uh, pemberitaan firman ini Tuhan sepenuhnya dalam menit-menit ke depan, biar kiranya Tuhan Engkau yang beracara Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jadi pembacaan firman kita pagi hari ini diambil dari Efesus 2, Efesus 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Menurut saya there is no better time, nggak ada waktu yang lebih baik untuk mengetahui atau untuk diingatkan bahwa ada rencana, ada purpose-nya Tuhan dimanapun kita ditempatkan saat ini. Dalam situasi apapun kita menemukan diri kita, ada rencana dan tujuannya Tuhan yang perlu dicapai. Ada rencana Tuhan di balik di mengapa saya terlahir di keluarga saya. Ada rencana Tuhan kenapa kamu bekerja di tempat kamu bekerja saat ini. Demikian juga ada rencana Tuhan kenapa kita hidup through this pandemic time. Dan saya percaya ada rencana Tuhan yang besar yang perlu dicapai di balik segala fakta yang hidup boleh lemparkan kepada kita. And it's a good thing to know bahwa there's a divine purpose yang datang daripada Tuhan di balik seluruh fakta-fakta kehidupan kita. Karena di saat fakta-fakta kehidupan kita mungkin nggak selalu enak untuk dilihat, nggak selalu enak, situasinya nggak selalu nyaman untuk kita. It's good to know bahwa ada rencana yang lebih besar yang mungkin saat ini kita belum bisa lihat. Ada rencana yang lebih besar yang mungkin saat ini kita belum bisa mengerti, tapi kita tahu Tuhan yang punya kendali penuh dan Dia yang mempunyai rencana untuk setiap aspek kehidupan kita dimanapun kita berada. Oke, di dalam bulan Maret ini kita sudah banyak belajar mengenai good shape. Nah, I'm gonna take you to the first week. Di minggu pertama kita belajar salah satu poin yang bicara very loud to me adalah ketika dikatakan bahwa fungsi dan kondisi dari bait Allah itu lebih penting daripada bentuk dari bait Allah tersebut. Kita tahu bahwa tubuh kita adalah bait Allah dan poin ini bicara bahwa fungsi dan kondisi dari bait Allah atau tubuh kita lebih penting daripada bentuknya itu sendiri. Salah satu contoh yang diberikan adalah Cristiano Ronaldo. Salah satu pemain sepak bola terbaik to ever play the game. Dan dia memiliki kondisi fisik yang begitu dikondisikan untuk bermain at the highest level. He got all the pecs, he got all the abs, he got all the back, he got all the muscle. And it is perfect, sempurna untuk dia melakukan fungsinya sebagai pemain sepak bola. Pertanyaannya untuk kita adalah apakah kita membentuk kehidupan kita sedemikian rupa sehingga kita bisa berfungsi sebagaimana Tuhan inginkan kita untuk berfungsi. Oke. Mengetahui bahwa Tuhan memiliki rencana di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada dan apapun role yang Tuhan percayakan kepada kita. We need to shape our life sesuai
secara sedemikian rupa agar kita bisa menjalankan rencana Tuhan tersebut, agar rencana yang Tuhan taruh di dalam hidup kita, purpose yang Tuhan taruh di dalam hidup kita boleh tercapai. And it's not an easy things to do. Uh, saya akan coba menganalogikannya seperti berolahraga. Kalau if you know me long enough, you know saya cukup rajin pergi ke gym. I go there to work out, to build muscle, to shape my body a certain way that I think is ideal. Saya mencoba membentuk tubuh saya untuk mencapai suatu target yang menurut saya ideal. Dan sama seperti kehidupan kita, untuk berfungsi sebagaimana Tuhan inginkan, we need to shape every part of our life, every aspect of our life, agar tujuan yang Tuhan taruh di sana bisa tercapai. Oke. Ada tiga prinsip that we need to seriously look at. Ada tiga prinsip yang menurut saya kita harus coba lihat lebih dalam agar kita bisa membentuk kehidupan kita sesuai sebagaimana yang Tuhan inginkan. Prinsip yang pertama, there is always discomfort in growth. There is always discomfort in growth. Dalam bacaan di Yakobus 1 ayat 2-4 demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, dari bacaan ini aja kita bisa lihat bahwa dikatakan kita seharusnya berbahagia kalau kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan karena ujian tersebut akan menghasilkan ketekunan yang akan membuat kita menjadi matang, sempurna, dan utuh. Kalau kita compare dengan orang yang pergi berolahraga, kalau saya pergi ke gym dan sangat mudah untuk melihat bahwa kalau kita ketemu orang di gym, kita lihat orang yang do his workout without making any face. Without making any face, karena gini, kalau kita berolahraga dengan maksimal, we're gonna make a face gitu, karena beban yang diangkat berat, karena we start to get tired. Tapi kalau kita pergi ke gym dan kita lihat orang yang berolahraga dengan tenang, dengan senyuman di wajahnya, dia angkat bebannya dengan tersenyum sambil nengok kanan, nengok kiri, senyum, kedip kanan, kedip kiri. Saya berani jamin kita akan melihat orang yang sama 1 tahun kemudian doing the very exact same thing, looking the very exact same shape. Kenapa? Karena the moment bebannya menjadi terlalu berat dan dia harus exert more strength, dia letakkan beban tersebut, dia cari beban yang lebih nyaman, dan here we go again. Dengan senyum, dengan kedip-kedip, lihat kanan, lihat kiri, angkat, saya berolahraga. Tapi bukan begitu yang perlu kita jalankan gitu. There's always discomfort in growth. Kalau ada beberapa kita tahu, kalau kita yang pergi ke gym, kadang-kadang saat kita selesai nge-gym, hari besoknya otot-otot yang dilatih terasa sakit. Dan kita tahu bahwa it means that my workout yesterday cukup. I work hard enough untuk jadi ada strain yang akan membuat my muscle grow. Nah, sama prinsipnya seperti di dalam kehidupan kita. Ketika there will be dimanapun, aspek apapun di dalam kehidupan kita akan ada masa-masa di mana we will face discomfort and pain. And it's a necessary process gitu. Ketika kita mau melangkah maju, kita akan dihadapi dengan discomfort and pain. Kenapa? Because it's necessary. Susahnya di mana?
Karena kita hidup di tengah dunia yang sedang menggemakan, I gotta put me first. Do only what makes you happy. Kita lagi hidup di masa-masa yang memegahkan dan menggemakan healing. Healing ke Bali. Healing staycation. Healing mau jalan-jalan ke Bandung. Healing ke Bogor. Healing. Kita hidup di tengah-tengah gema yang seperti itu, tapi kita harus sadar bahwa pain and discomfort is a sign of growth. Saya ulang, kita harus sadar bahwa pain and discomfort is a sign of growth. Kalau kita, contoh, kalau kita mau melangkah, take a step forward in our career. Dalam karir kita mau berkembang. Maka harus ada yang kita korbankan. Mungkin kita harus mengurangi waktu kita bersantai-santai nonton film, and instead kita belajar ilmu yang baru, take a course, ambil sertifikasi, agar kita dapat melakukan pekerjaan kita secara lebih baik dan kita bisa mendapatkan promosi karena performanya baik. Begitu. Kalau kita mau step up di dalam study, kita harus mengurangi waktu kita nonton TV, jalan-jalan, hangout keluar. Kita harus mengurangi waktu kita healing agar kita bisa belajar lebih baik, agar ketika ujian hasilnya juga lebih baik. Gitu. Nah, contoh lagi. Ketika kita masuk ke chapter yang baru gitu. Kalau sekarang misalkan tadinya kamu single, sekarang kamu menikah. Seperti saya, last time I talked to you guys, I'm not married. Now I am. Nah, dalam chapter yang baru ini sebagai suami ada hal-hal yang harus saya korbankan karena saya tidak lagi hidup sendiri. Ada kenyamanan saya yang harus saya korbankan, yang harus saya kompromikan karena saya tidak lagi hidup sendiri. I have to learn bahwa tidur di 1/4 ranjang saja cukup. Gitu. I have to know setiap aspek kehidupan saya, I have to realize bahwa saya tidak lagi sendiri dan bukan cuma kepentingan saya lagi yang harus saya utamakan, tapi keluarga saya, gitu. Ketika kamu misalkan di antara kita nanti ada yang jadi ibu, akan ada kepentingan-kepentingan yang harus dikorbankan untuk to take care of the baby. Seorang ibu harus mengorbankan waktunya tidur, waktunya untuk bersenang-senang, to take care of the baby yang Tuhan sudah percayakan kepada dia. And it's not comfortable, but it's necessary. Sometimes it's painful. It is painful untuk mengorbankan apa yang kita sukai, but it's necessary to move forward in life, to grow. Pain and discomfort is necessary. Memasuki ke poin kedua, kita mungkin setelah beberapa lama kita memasuki chapter baru, mencoba untuk step up in life, kita mulai come to terms with pain and discomfort. Okay, it's necessary. It's something yang harus saya lalui. Yang akan membawa kita kepada poin kedua, you can't only focus on one area. Karena ketika kita come to terms with the pain and the discomfort, yang terjadi adalah sangat mudah untuk kita jadi mulai pilih-pilih. Kembali ke contoh kalau kita lagi berolahraga, ketika saya nge-gym, I'm gonna tell you, I'm gonna be honest with you. I hate leg days. I hate it. Because it's very tiring, and then
the pain and discomfort level yang terjadi di hari-hari berikutnya is so much more, is so much more than I'd like. Dan terkadang gini, oh jadi kayak gimana, apa hubungannya sama kehidupan kita sehari-hari? Oh, sangat berhubungan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa to progress in life we need the pain and discomfort. Tapi kita mulai milih-milih. Pain pain mana yang saya bisa toleransi, discomfort apa yang saya bisa toleransi, discomfort atau pain mana yang saya nggak mau toleransi. Aspek kehidupan mana yang saya akan bayar harga berapapun harga yang harus saya bayar untuk berkembang di sana. Tapi ada area-area lain di dalam kehidupan kita yang kita nggak mau bayar sedikit pun. Kita nggak mau kayak, oh karena gampang. Kalau sekarang ini kita hidup di area-area ekstrim. Kalau ekstrim kiri yang tadi adalah, oh begitu kita ketemu discomfort and pain, we turn back. Begitu ketemu ketidaknyamanan, kita balik badan, kita balik arah. No, 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 nggak mau di sini. Tapi ada juga ekstrim kiri yang dimana kita mulai memilih untuk I'm gonna step up in life, I'm gonna step up in my career, dan kita rela mengorbankan segala sesuatunya to grow there. Kita lihat di media, di Instagram, dimanapun yang media yang hal-hal yang diinput ke kita, ada ekstrim kiri yang tadi, ada ekstrim kanan yang hustle, yang kerja 90 jam seminggu, 25 jam sehari. Oke, lebay, fine. Tapi but we get it. Kita lihat bahwa era-era kita hidup sekarang seperti itu. It's time to hustle. We need to hustle. Kalau orang-orang yang tadi belum hustling, udah mau healing. Kalau yang ini hustling terus, kagak peduli healing. Gitu ya. Oke, kita lihat kenapa. Karena kalau saya, I hate leg days. Tapi saya rela untuk bersakit-sakit chest day. Atau mungkin sakit-sakit abs day. Tapi leg day, enggak. Saya pilih-pilih. Kenapa? Nah, saya coba telusuri. Oh, ya simple. Karena terkadang we do it for the flex. Ya enggak? Kenapa saya rela-rela aja nge-gym keras-keras, melatih chest? It's for the flex. Karena terlihat latihan bicep. Kenapa? Supaya kalau ditanya, bro, WC-nya di mana? Di sana gitu. Sebelah situ, bro, gitu. Nah, we wanna do that. Tapi kalau leg ya udahlah, pakai celana panjang nggak apa-apa, ketutupan orang nggak lihat. Translate it to our life gitu. Saya lihat kenapa saya mau misalkan tidur jam 3 subuh untuk belajar ilmu yang baru, untuk mengembangkan pekerjaan saya, untuk mengembangkan penghasilan saya. Tapi ketika disuruh untuk spend waktu dong sama keluarga, bantuin orang tua ngurus rumah, aduh, I don't have time. Tapi ketika misalkan kerja 18 jam sehari, tapi ketika dibilang pelayanan, aduh bro, I don't have time. Belajar ilmu yang baru to do your work better, ambil certification sana sini, begadang sampai malam, tidur sehari cuma 4 jam, tapi ketika dia bilang, bro, saat teduh, I don't have time, I don't have enough time for this. Kenapa? Jangan-jangan dibalik itu semua, we do it for the flex. Jangan-jangan di dalam kehidupan kita, di belakang our hustle, motivasi kita hanya untuk flex. Karena kita mau
suatu saat nanti kita bisa flexing gitu. Hah? 20 M? Murah banget. Terus masuk penjara. Atau kita flexing gitu. Buat influencer, 1 juta follower. Ah, oh, retire early. We want the flex. Karena kenapa kita mau flexing hal-hal tersebut? Karena memang hal-hal tersebut yang di-celebrate sama dunia kita. Lucu, karena di Romans 12 ayat 2, Roma 12 ayat 2 dibilang begini, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Oh, karena di sini terang-terangan lagi dibilang jangan menjadi serupa dengan dunia ini, but it's very easy for us untuk terjebak di dalam pola pikir dunia ini. Karena dunia ini celebrate keberhasilan finansial. Dunia ini celebrate jumlah follower kamu, jumlah view, jumlah like kamu, dunia ini celebrate. Berapa mobil yang kamu punya, aset kamu di-celebrate. Kayak I've seen people kayak, wow, congrats ya di umur segini sudah bisa beli mobil mewah. Wow, congrats ya di belum umur 30 kamu sudah bisa punya rumah yang besar. Kayak, oh, tapi faktanya begini, ada hal-hal dalam hidup kita yang tidak kalah pentingnya. Yang seberapa berhasil pun kamu di sana, the world will not celebrate. And that's why kita terjebak di dalam this pola pikir seperti dunia, di mana kita jadi terlalu fokus sama beberapa area kehidupan kita saja dan neglect area-area lain. Kalau di dunia gym ada bercandaan yang dia bilang, oh, ini orang-orang chicken legs. Kenapa? Karena mereka bekerja keras to build up muscle di upper body mereka, tangan besar, bicep besar, dadanya besar, abs-nya shreds, back-nya besar, tapi kakinya underdeveloped. Makanya dia bilang kayak chicken legs, kaki ayam. Apakah kita sekarang lagi jadi orang-orang yang chicken legs? Karena kita bekerja begitu keras untuk mengejar goal financial. Karena kita bekerja begitu keras untuk mengejar karir. Tapi ada aspek-aspek lain di dalam kehidupan kita yang kita neglect. Padahal kita tahu bahwa dimanapun kita ditempatkan ada rencana Tuhan, ada purpose-nya Tuhan yang Tuhan mau kita capai. Kalau sekarang kita trace back lagi, oh memang kita ada di mana aja. Hey, first and foremost, lahir di dunia ini, we're a son or a daughter. Not only that, di sekolah, you're a student. Di tempat kerjamu, in your career, kita juga ditempatkan di komunitas, seorang teman. Some of us are husbands, some of us are wives, some of us are parents. Dan tidak ada satupun dari peran-peran yang barusan saya sebutkan yang kadar kepentingannya lebih kecil daripada karir atau financial status. Gitu. Tapi kita terjebak dalam world view-nya dunia ini bahwa hustle, financial independence, retire early, FIRE, $1 million before 30. Begitu. Oke. Disinilah kita harus mulai memikirkan lagi. Karena sama seperti we are not our mistake, we are also not our success. Nggak ada satupun di antara kita yang dipanggil to be just one thing.
Oke, kalau kita mau bilang, "Oh, saya dipanggil Tuhan untuk menjadi CEO," oke. Mungkin Tuhan panggil kamu jadi CEO, tapi kamu juga anak, tapi kamu juga seorang teman, kamu juga mungkin seorang suami, mungkin seorang istri, dan setiap peran yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, we have to take care, we have to work it out supaya tujuan yang Tuhan ingin capai di sana bisa tercapai. Begitu. Nah, dan area-area tersebut mungkin nggak bisa di-flex. Mungkin kalau kamu flex pun dunia nggak terlalu peduli. Karena kita bisa flex, gaji saya 3 digit, itu kita bisa flex. Tapi kita nggak flex, saya habis menjadi teman yang baik. Ada teman yang membutuhkan, saya jadi teman yang baik, menjadi pendengar yang baik. You don't flex that. Atau, saya memperbaiki hubungan saya dengan keluarga saya. You don't flex that. And the world nggak celebrate hal-hal seperti itu. Begitu. This will bring us to prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga adalah some area you can't flex, but it's very critical. Contoh, kalau tadi saya udah bilang bahwa I hate leg days. I hate leg days. Di dalam kehidupan berolahraga saya ada satu hal lagi yang saya nggak suka. Apa itu? Kardio. I just don't like it. Kayak nggak apa-apa. Buat saya capek karena ngangkat beban, I like it. Karena I can see the result. Karena orang-orang juga bisa lihat resultnya. Tapi ada area-area seperti kardio yang kayak buat saya hasilnya apa? Saya nggak bisa lihat secara kasat mata fungsinya. Orang-orang juga nggak bisa lihat fungsinya secara kasat mata. Dan kadang-kadang di dalam kehidupan kita juga terjebak di sini. Karena kalau tadi ada area-area yang kamu bisa flex, tapi mungkin orang nggak terlalu peduli. Kamu bisa flex hubunganmu dan keluargamu, tapi mungkin the world will not celebrate it. Seperti mereka celebrate mobil baru kamu. Mungkin rekonsiliasi hubungan kamu dan keluarga kamu bisa flex, tapi nggak akan dirayakan semegah kalau ketika kamu beli rumah baru. Tapi ada area-area yang kamu benar-benar nggak bisa flex. Seperti kardio. Kenapa? Karena I hate kardio. Padahal kardio is very good for your heart health. Untuk kesehatan jantung. Sekarang kalau kita lihat lagi ke dalam kehidupan kita. Apakah we take care of that? Apakah ada area di dalam kehidupan kita yang kita nggak bisa flex dan kita nggak take care? Apa itu? Saat teduh sama Tuhan. Karena saat teduh sama Tuhan, it's not something yang kita flex. We don't post to our Instagram story bilang just spend 30 minutes reading the Bible and praying with my God. #blessed. No, we don't do that. Kita nggak post di Instagram story baru aja doa bareng sama istri, it's such a blessing. #couple goals. No, we don't do that. We don't flex those things. Tapi hal-hal tersebut saat teduh sama Tuhan, membaca firman Tuhan adalah what keeps you strong. Kalau kita boleh lihat di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil.
Kita boleh lihat di sini bahwa terkadang kita bisa bekerja sekeras apapun, kita boleh buat rencana sedetail dan sebaik apapun, tapi ada satu kuasa yang melebihi semuanya itu, yaitu Tuhan. Dan ada batas how far you can go with your own strength. Ada limitation ke seberapa tinggi kamu bisa mendaki tanpa Tuhan. Karena cuman kekuatan dari Tuhan yang bisa menguatkan kita saat badainya kencang. Karena cuman kekuatan dari Tuhan yang bisa membuat kita terus berbuah saat seasonnya lagi nggak baik. Begitu. Kalau di awal tahun ini kita sama beberapa teman-teman di NLC memulai Bible study. Bukan Bible study, I'm sorry. Renungan bersama melalui apps. Jadi kita go through the whole Bible bersama-sama, baca, ada renungannya tiap hari. And I gotta admit, it's not something yang apa ya? It's not something that we flex about. Dan it's not fun. Kita baru aja melewati bagian imamat, memasuki bilangan, dan we have all the details about bagaimana cara membangun bait Allah, bagaimana cara membuat pakaian untuk pendeta pada zaman itu, and it's very detailed. And kayak saat kita, this is banyak banget detailnya, we don't know what to do about those details gitu, tapi we go through that together, dan iya sama. It's sometimes it's uncomfortable. Sometimes it's painful karena kadang-kadang pulang dari kerja udah capek, maybe it's not your days, it's not been a good day, tapi we have to commit untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. And ini bukan sesuatu yang di-celebrate oleh banyak orang, bukan sesuatu yang kita flex keluar sana, but it's something yang membangun kekuatan di sini. Karena saya bisa katakan bahwa melalui pandemi ini hidup nggak tambah baik, kondisi financial atau kondisi bisnis dan pekerjaan tidak selalu bertambah baik. Akan ada masa-masa di mana anginnya kencang, akan ada masa-masa di mana sepertinya apapun yang kita kerjakan kok nggak works. Tapi saya bisa bilang dengan confident, saya bisa katakan dengan percaya diri bahwa cuman kekuatan dari Tuhan yang kita dapatkan melalui saat teduh pribadi kita dengan Tuhan yang will keep us through masa-masa sukar. Oke, 3 prinsip tadi adalah prinsip yang saya rasa sangat penting untuk kita lihat lebih dalam membentuk kehidupan kita agar kita bisa berfungsi seperti yang Tuhan inginkan. Kalau yang pertama adalah we need to know bahwa in order to grow, you will need to come to terms with pain and discomfort. Kita nggak bisa hidup dengan mental di mana when things get tough, I run away. When things get tough, I run away. When things turn south, I just run away. Itu adalah pola pikir yang membuat kita nggak bisa bertumbuh. Coming to terms with pain and discomfort, we need to know bahwa setiap aspek kehidupan kita sama pentingnya. Tuhan punya tujuan yang sama besarnya melalui setiap aspek kehidupan kita. Nggak ada bagian-bagian yang lebih penting, dan none of us is called to be just one thing. Kita nggak mentoleransi pain untuk karir, tapi kita tidak mau mentoleransi pain untuk menjalin hubungan dengan keluarga kita. We don't want to do that. Just agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia, there are things in our life yang just as essential as our career. Dan terakhir, kalau some areas you can't flex, but it's very critical. Ada masa-masa ketika saya
workout, merasa stagnan, kok kayaknya udah olahraga maksimal, udah rutin, udah dengan keras, kok nggak grow, kok nggak bertumbuh. Dan saya tanya kemanapun, discuss sama siapapun, lihat YouTube video manapun, selalu ada jawaban yang sama. You can never outwork a bad diet. Sama. Kita kalau kita nggak masukin nutrisi yang baik ke tubuh kita, sekeras apapun kita berolahraga, seberat apapun beban yang kita angkat, we just can't grow. Sama seperti kehidupan kita, kita boleh bekerja sekeras yang kita bisa korbankan segala sesuatu untuk to go there, tapi tanpa adanya penyertaan Tuhan dan firman Tuhan yang menuntun kita, it's gonna be very easy for us untuk tersandung, untuk jatuh, untuk goyah ketika badainya menerpa. Demikian firman Tuhan hari ini. Praying supaya kita bisa membangun hidup kita sedemikian rupa setiap aspek kehidupan kita. Dari aspek-aspek yang terlihat impresif sampai aspek-aspek yang gak banyak orang lihat, kita bisa bangun, kita bisa bentuk sedemikian rupa agar kita bisa berfungsi dan memenuhi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Berdoa biar kiranya boleh tertanam Tuhan, boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Berdoa biar kiranya dalam setiap aspek kehidupan kami mengerjakannya sebaik mungkin, boleh bertumbuh dan tujuan yang Kau miliki dalam hidup kami boleh tercapai. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, terima kasih untuk ibadah hari ini. Biar kiranya Tuhan, Kau terus bekerja dalam kehidupan kami hari demi hari, biar tuntunan-Mu senantiasa bersama dengan langkah-langkah kami ke depannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.